Keputusan aneh wasit Amar Ibrahim Mahfud buat Tom Hai ngamuk. Lolos ke babak 16 besar tertunda, Persib harus berjuang sampai laga pamungkas. Andrew Jung makin bersinar, Ramon Tanke harus terlempar dan potensi besar Persib jadi satu-satunya tim 44 yang lolos ke 16 besar. Lolos ke babak 16 besar tertunda, Persib harus berjuang sampai laga pamungkas. Persib Bandung baru saja menjalani laga kelima Liga Champions Asia dengan melawan tuan rumah Lion City Sailors. Pada laga ini, Bojan Hodak menurunkan susunan pemain terbaiknya. Turun dengan formasi 4-3-3, Teja Paku Alam tetap menjadi andalan Bojan untuk menjaga mister gawang dari kebobolan dan memasang Trisula Uliam Baros, Berguinho, dan ujung tombak Andrew Jung. Laga yang digelar di Stadion Bisan semalam itu berjalan cukup panas, bahkan pemain Lion City bermain sangat keras. Banyak pemain mereka melakukan pelanggaran keras demi menjegal Maung Bandung. Namun, wasit yang memimpin laga ini, Amar Mahfud, tak menganggap hal tersebut pelanggaran. Persib pun kebobolan terlebih dahulu pada menit ke-9 melalui gol Lennart, usai memanfaatkan kelengahan lini belakang Persib. Maung Bandung pun membalas gol melalui tendangan jarak jauh Putros pada menit ke-11. Skor 1-1 pun menjadi hasil di babak pertama. Di babak kedua, permainan kedua tim tidak kendor. Permainan keras dan saling jual beli serangan pun tak terlewatkan. Bahkan, Persib sempat unggul pada menit ke-56 usai menerima umpan manja dari Tom Hai. Keunggulan Persib pun tak bertahan lama. Sawal Anwar mencetak gol usai menerima umpan dari sisi kiri pertahanan Persib pada menit ke-62. Gol ini cukup membuat perdebatan sebab posisi Sawal terlihat sedikit offside. Kemudian, Lion City mencetak gol lagi pada menit ke-71 melalui aksi dari Anderson Lopez. Lagi-lagi, kelengahan lini belakang Persib mampu dimanfaatkan Lion City Sailors untuk mencetak gol. Di samping itu, strategi Bojan Hodak dengan memasukkan Sadil Ramdhani, Luciano, Ramon Tanke, Marcelio hingga Federico Barba belum mampu merubah keadaan. Di samping itu, hasil dari laga ini membuat Persib harus menunda lolos ke babak 16 ACL II. Mau tak mau, skuad Maung Bandung harus berjuang hingga babak pamungkas dengan melawan Bangkok United pada 10 Desember di kandang sendiri. Keputusan aneh wasit Amar Ibrahim Mahfud buat Tom Hai ngamuk. Yap, Persib Bandung baru saja menelan pil pahit usai kalah 3-2 atas tuan rumah Lion City Sailors. Bermain di Stadion Bisan semalam, para skuad Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi. Namun, hasil yang diraih tentu bukan hasil yang diinginkan. Terlepas dari hasil di papan skor, Bobotoh dibuat murka dengan wasit Amar Ibrahim. Yap, wasit asal Bahrain ini dianggap selalu merugikan skuad Maung Bandung. Amar Ibrahim mengambil keputusan yang justru merugikan Persib Bandung. Bahkan di tangannya, Persib Bandung menunda maju ke babak 16 besar AFC Champions League 2025-2026. Wasit asal Bahrain ini bahkan meloloskan handball di babak pertama dan gol Lion City Sailors walaupun terkena offside di babak kedua. Padahal, wasit ini sudah berlisensi FIFA sejak 2015. Dengan pengalamannya yang mumpuni, tentu keputusan yang merugikan Maung Bandung membuat Bobotoh murka. Aksi para pemain Lion City yang dianggap sengaja mencederai Tom Hai dan kawan-kawan pun tak mendapatkan kartu merah, hanya mendapatkan kartu kuning dan peringatan saja. Bahkan jelang babak kedua berakhir, ada momen para pemain Persib muak dengan keputusan wasit tersebut. Terpantau, Tom Hai juga ikut ngamuk dengan menantang wasit tersebut. Dengan demikian, banyak supporter beranggapan wasit itu bayaran Lion City agar klub asal Singapura tersebut bisa lolos ke babak 16 besar ACL II, mengingat mereka berstatus runner-up di musim lalu. Andrew Jung makin bersinar, Ramon Tanke harus terlempar. Persib Bandung harus menelan kekalahan atas tim wakil Singapura, Lion City Sailors dengan skor 3-2. Sebenarnya, jika menang ataupun imbang di pertandingan ini, skuad Maung Bandung berhak lolos langsung ke babak 16 besar ACL II. Terlepas hasil skor pertandingan semalam, Bobotoh tentu menonton skema gol yang diciptakan oleh skuad asuhan Bojan Hodak ini. 2 gol Pangeran Biru dicetak Frans Putros pada menit ke-11 dan Andrew Jung pada menit ke-56. Kedua gol ini diciptakan dengan skema yang apik. Frans Putros dari luar kotak penalti dan Andrew Jung dengan gol ciri khasnya yakni dengan sundulan usai menerima umpan manja dari Tom Hai. Koneksi kedua pemain ini pun dinilai makin padu.
Di samping itu, tentu para bobotoh menyoroti masuknya pemain asal Brasil, Ramon Tanque, dengan menggantikan Andrew Jong. Terbukti di laga semalam, Ramon Tanque justru bermain buruk. Banyak kesempatan yang dibuang sia-sia olehnya. Para bobotoh pun menyuarakan kekesalannya di media sosial. Mereka mendesak manajemen untuk menyingkirkan ex-top skor Liga Kamboja tersebut di paruh kedua musim ini. Di mana saat Andrew Jong makin bersinar, Ramon Tanque justru makin terlempar. Aditya Putra Herawan respon rumor Persib kerjasama dengan City Football Group. Imajinasi liar bobotoh tentang Persib menjadi saudara muda Manchester City akhirnya mendapatkan jawaban yang jujur dan realistis dari manajemen. Belakangan ini, jagat maya bobotoh sempat diguncang oleh sebuah rumor yang sangat seksi. Gara-gara unggahan Mark Locke yang memamerkan momen berbau Manchester City, spekulasi langsung meledak bahwa Persib Bandung sedang menjajaki kerjasama dengan City Football Group, pemilik jaringan klub raksasa dunia itu. Tentu saja kita sebagai supporter langsung bermimpi tinggi. Bayangkan, fasilitas, akademi, dan manajemen Persib disetir dengan standar CFG. Rasanya seperti mimpi di siang bolong yang indah. Namun, Aditya Putra Herawan, Deputi CEO of PT Persib Bandung bermartabat, akhirnya buka suara untuk meluruskan simpang siur ini. Dengan tenang, Adit menyebut bahwa untuk saat ini, kabar tersebut hanyalah cocok logi alias spekulasi yang dihubung-hubungkan oleh netizen. Dia menegaskan bahwa belum ada pembicaraan konkret atau kesepakatan hitam di atas putih antara Persib dan CFG. Ini adalah jawaban yang pahit tapi jujur. Manajemen tidak ingin memberikan harapan palsu kepada supporter yang sudah terlanjur hype. Meskipun membantah adanya kerjasama saat ini, Aditya tidak menutup pintu rapat-rapat. Dia menegaskan bahwa Persib selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak manapun yang bisa memajukan klub, termasuk entitas global seperti CFG di masa depan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa manajemen tetap ambisius namun berpijak di bumi. Mereka fokus pada apa yang ada di depan mata tanpa melupakan visi besar untuk membawa Persib go internasional. Bagi kita, klarifikasi ini penting agar kita tidak kecewa berlebihan, namun tetap menjaga asa bahwa suatu hari nanti Persib bisa berafiliasi dengan raksasa dunia. Kenyataan hari ini memang belum ada tanda tangan kontrak dengan Manchester City, tapi keterbukaan manajemen menjadi sinyal bahwa ambisi klub ini tidak pernah padam untuk mencari partner terbaik di dunia. Persib dapatkan kucuran bonus di ACL League 2. Laga melawan Lion City Sailors bukan cuma soal gengsi dan tiket lolos, tapi juga soal pundi-pundi rupiah yang siap mengalir deras ke kas klub. Pertandingan hidup mati melawan Lion City Sailors di Singapura punya makna ganda bagi Persib. Selain pertaruhan nasib di babak 16 besar, ada motivasi finansial yang sangat menggiurkan dari AFC. AFC sudah menyiapkan bonus kemenangan match bonus sebesar $50.000 Amerika Serikat atau setara dengan 800 juta rupiah. Itu baru bonus kemenangan satu pertandingan, belum termasuk subsidi perjalanan tandang yang juga ditanggung oleh konfederasi. Hitung-hitungannya bisa makin gila jika kita berhasil mengunci tiket lolos ke babak 16 besar. Total pendapatan yang bisa dikantongi Persib jika ditotal dari match fee, bonus kemenangan, dan participation fee untuk babak gugur ditaksir bisa menyentuh angka nyaris 3 miliar. Ini adalah angka yang fantastis untuk sebuah klub Indonesia. Uang segitu bisa digunakan untuk banyak hal, bonus pemain agar makin semangat, perbaikan fasilitas latihan, atau bahkan tabungan untuk belanja pemain di bursa transfer paruh musim nanti. Fakta ini seharusnya menjadi cambuk tambahan bagi Tom Hai dan kolega. Setiap keringat yang menetes di Stadion Bisan punya nilai yang sangat mahal. Manajemen pasti sudah menyiapkan skema bonus internal juga jika target ini tercapai. Jadi, laga di Singapura adalah laga cuan. Kita tidak hanya pulang membawa kebanggaan, tapi juga membawa modal finansial yang akan membuat neraca keuangan klub makin sehat. Bagi supporter, klub yang kaya dan sehat finansial adalah jaminan prestasi jangka panjang. Kucuran dana segar dari AFC ini wajib diamankan oleh skuad Maung Bandung sebagai bukti bahwa prestasi di Asia juga berbanding lurus dengan keuntungan finansial yang besar. Potensi besar Persib jadi satu-satunya tim pot 4 yang lolos ke 16 besar. Status sebagai tim non-unggulan di awal turnamen kini berbalik menjadi kisah heroik underdog yang siap mencetak sejarah baru di kompetisi Asia.
Masih ingat saat drawing grup dilakukan? Persib Bandung ditempatkan di pot 4, pot paling buncit yang berisi tim-tim dengan koefisien terendah atau status underdog. Banyak pengamat yang meremehkan, memprediksi Persib hanya akan jadi lumbung gol atau pelengkap penderita di grup F. Namun, roda nasib berputar. Kini Persib berdiri di ambang pintu sejarah sebagai satu-satunya tim dari pot 4 yang berpotensi besar lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Melihat tabel klasemen saat ini, tim-tim lain dari pot 4 di grup berbeda mayoritas sudah berguguran atau nasibnya di ujung tanduk. Hanya Persib yang masih gagah perkasa, bahkan sempat menyodok ke papan atas grup. Ini adalah pembuktian mentalitas. Bojan Hodak berhasil menyulap tim yang tidak diunggulkan menjadi pembunuh raksasa. Kita berhasil membalas kekalahan di awal dengan kemenangan beruntun yang dramatis. Kisah From Zero to Hero ini adalah materi dongeng sepak bola yang sempurna. Jika skenario lolos ini terwujud di Singapura, Persib akan menampar wajah semua orang yang meragukan kualitas klub Indonesia. Kita membuktikan bahwa seeding atau pot hanyalah angka di atas kertas. Di lapangan, nyali dan taktik yang berbicara. Lolos sebagai wakil pot 4 akan membuat pencapaian ini terasa jauh lebih manis dan bergengsi. Kita tidak lolos karena grup mudah, tapi kita lolos dengan cara merangkak naik menyingkirkan tim-tim yang di atas kertas lebih diunggulkan. Rekor langka sebagai satu-satunya tim pot 4 yang lolos ke fase gugur akan menjadi tinta emas yang menegaskan bahwa Persib Bandung adalah anomali paling berbahaya di kompetisi Asia musim ini.